Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di praktikum sensor dan aktuator. Di sini saya Abimanyu akan memberikan materi modul 1 mengenai sistem kendali dan karakteristik sensor dan aktuator. Pada pertemuan kali ini kita akan membaginya menjadi 3 poin, yaitu sistem kendali, karakteristik, dan percobaan. Untuk masing-masing poin kita akan bahas secara singkat dan juga jelas. Langsung saja ke sistem kendali. Untuk sistem kendali ada beberapa jenis. Di sini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem kendali analog dan juga sistem kendali digital. Untuk sistem kendali analog, sistem ini terdiri dari beberapa rangkaian-rangkaian analog, yaitu berupa amplifier linear yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat mengendalikan suatu sistem. Sistem ini mula-mula muncul karena pada zaman dahulu memang hanya teknologi analog ini yang tersedia pada saat itu. Pada sistem kendali analog ini, data yang dibaca itu berupa perubahan set point atau sinyal feedback yang dibaca secara langsung oleh transistor ataupun oleh amplifier, yang kemudian keluarannya akan disesuaikan langsung melalui rangkaian analog tersebut. Jadi datanya di sini bersifat continue. Continue berasal dari pembacaan output, kemudian di feedback atau diumpankan balik ke input sehingga data akan dapat berubah secara continue. Kemudian ada juga sistem kendali digital. Ini berupa rangkaian digital yang berbasis IC digital, microprocessor ataupun microcontroller, atau juga bisa disebut pengendali mikro. Untuk pengendalian ini berupa IC yang dapat diprogram, dan itu data yang diolah pada sistem kendali ini sudah berupa data digital, yaitu 1 ataupun 0 untuk datanya, sehingga untuk memori yang dipakai itu lebih sedikit daripada sistem kendali analog, karena pada umumnya sistem kendali analog itu secara terus-menerus continue sehingga membutuhkan memori yang besar, sedangkan untuk sistem kendali digital ini untuk pemrosesan datanya itu sudah disampling ataupun itu sudah diubah menjadi ke bit-bit 1 dan 0 sehingga memakan memori yang lebih sedikit. Untuk sistem kendali analog dan sistem kendali digital masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut pada percobaan secara langsung. Kemudian setelah membahas sistem kendali, kita akan membahas sedikit mengenai karakteristik. Karakteristik sendiri itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada sensitivitas, selektivitas, waktu respon, dan stabilitas. Untuk sensitivitas itu seberapa sensitif sih sebuah sensor mendeteksi suatu besaran, baik mengenali suatu besaran dalam ukuran yang besar ataupun yang sangat kecil atau minimum sekali, sampai sensor itu mendekati batas minimum ataupun juga batas maksimalnya. Jadi sensor itu memiliki range data yang berbeda-beda, dan sensitivitasnya ini memiliki kepekaan yang berbeda-beda juga. Kemudian di situ nanti juga ada selektivitas. Nah, selektivitas itu sejauh mana sih sensor dapat menyeleksi suatu besaran. Jadi di situ nanti pada penggunaan di lapangan itu akan banyak data yang masuk ke sensor, sehingga sensor itu harus bisa menyeleksi data mana sih yang harus diproses dan data mana yang hanya dibiarkan saja. Tentunya besaran yang diproses itu besaran fisika dan kimia di lapangan yang saling bercampur.
Kemudian di situ juga nanti ada waktu respon. Waktu respon itu seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk mengenali suatu besaran. Jadi terkadang itu sensor ketika rangkaiannya ataupun cara pembuatannya itu kurang baik, itu biasanya terjadi delay di situ antara sensor ke sistem pengendali ataupun memang dari sistem pengendalinya itu terjadi waktu delay tersebut, sehingga responnya itu terkadang agak terjeda seperti itu. Kemudian stabilitas itu seberapa konsisten sih suatu sensor dalam mendeteksi suatu besaran dalam beberapa waktu. Jadi terkadang dalam satu waktu itu sensor mendeteksi besaran itu kurang stabil. Misal terjadi selisih 0,1 ataupun 0,5, dan itu terjadi dalam satu waktu tersebut, sehingga stabilitas sensor ini akan mempengaruhi dari sistem pengendali dalam pembacaan. Maka dari itu untuk sensor yang baik itu stabilitasnya juga harus baik, karena di sini sensor merupakan sebuah kunci dari pengendalian yang akan kita buat. Nah, setelah membahas sistem kendali dan juga karakteristik, di sini kita akan melaksanakan percobaan praktikum yang percobaannya dilaksanakan simulasi dan juga nanti akan ditampilkan video hardware-nya. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa ketika nanti mau mempraktekkan secara hardware itu bisa mengambil referensi dari materi ini juga. Untuk percobaan yang pertama itu adalah sensor LDR dengan rangkaian sistem analog. Untuk komponen yang digunakan itu tentu saja ada sensor LDR, kemudian ada potensiometer, transistor, resistor, dan juga ampermeter. Untuk sensor LDR di sini di Proteus itu kita menggunakan yang namanya torch LDR, kemudian untuk potensio kita menggunakan yang namanya pot HG. Jadi nanti di situ ketika teman-teman mencari itu langsung saja cari ataupun ketik nama-nama yang ada di sini. Kemudian transistornya kita menggunakan jenis 2N2222. Kemudian resistornya kita menggunakan 220 ohm dan komponen DC ammeter. Ini adalah simulasi dari percobaan sensor LDR menggunakan rangkaian sistem analog. Jadi di sini ada potensiometer dan juga LDR, kemudian ada DC ammeter, ada transistor dan juga ada resistor. Untuk potensio di sini itu digunakan untuk mengatur kepekaan dari sensor tersebut. Jadi nanti bisa diatur seberapa gelap sih sensor dapat menyalakan dari transistor ini. Jadi nanti bisa diatur menggunakan potensio ini. Kemudian untuk R di sini itu digunakan sebagai beban, atau juga nanti kita juga bisa menambahkan LED sebagai indikator apakah transistor di sini itu sudah menyala atau tidak, selain hanya menggunakan beban resistor. Mari kita coba. Nah, seperti ini ketika dijalankan, dan di sini untuk ampermeternya akan membaca dalam satuan miliampere. Nah, kita coba jika terang dan jika semakin gelap. Nah, dia akan mati, LED di sini akan mati. Nah, apabila terang kembali, maka dia akan hidup. Nah, seperti itu. Nah, di sini coba kita pengen mengatur nih ketika, nah di sini mati, kita tambah satu kali lagi. Nah, pada saat posisi ini kita pengen LED-nya itu hidup, maka kita atur di RV-nya ini. Kita atur sampai LED-nya itu
bisa hidup. Nah, di situ. Nah, di situ. Nah, di situ dia akan hidup. Jadi kepekaan sensor dapat diatur menggunakan RV ini. Ya, ini adalah hardware dari rangkaian sensor LDR dengan menggunakan sistem analog. Pertama kita siapkan project board, kemudian kita juga siapkan sensor LDR-nya. Lalu kita siapkan potensiometer dengan ukuran resistansi 10 kilo ohm, dan kita siapkan transistor 2N222 sebagai penguat dari output sensor nantinya. Kemudian kita siapkan LED sebagai indikator nanti ketika sistem sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga siapkan kabel jumper, jangan lupa, dan kita mulai merakit. Setelah selesai merakit, kita akan melakukan uji coba di LDR-nya apakah sudah berjalan dengan baik. Ketika cahaya ditutupi dan intensitas cahayanya rendah, nah, terlihat bahwasanya ketika intensitas cahaya yang diterima oleh HDR itu minimum, maka lampu LED akan menyala yang menandakan bahwa sistem ini sudah berjalan dengan baik. Dan di sini ada potensio untuk mengatur kepekaan dari sensor LDR. Jika diputar semakin ke kanan atau semakin besar, maka sensor LDR akan lebih peka. Ketika dia mendapatkan hanya sedikit cahaya, maka dia akan langsung menyalakan LED tanpa menunggu cahaya tersebut mati. Kemudian kita akan melakukan pengukuran arus dari output sensor LDR. Apakah rangkaian ini berpengaruh kepada arusnya atau tidak? Karena untuk rangkaian analog di sini yang dikendalikan adalah arusnya. Mari kita ukur di sini menggunakan multimeter digital agar mudah pembacaannya di video. Kita cabut dulu yang menghubungkan antara VCC ke beban. Jadi untuk penyambungan pengukuran arus ini itu harus secara seri dengan multimeternya, sehingga arus akan masuk dulu ke multimeter, dibaca, kemudian akan keluar lagi menuju ke rangkaian. Nah, di situ terlihat ketika cahayanya itu mendapatkan intensitas yang rendah, maka akan mempengaruhi dari arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Ketika intensitasnya rendah, maka cahaya yang ditutupi akan mempengaruhi arus. Arus akan semakin besar ketika intensitas cahayanya rendah, seperti itu. Nah, bisa dilihat untuk potensio juga mempengaruhi dari kondisi arus di rangkaian tersebut.
karena ketika diputar semakin besar maka arus awal atau arus minimumnya rangkaian tersebut akan lebih besar dan akan mempengaruhi kepekaan dari sensor LDR tersebut, sehingga sensitivitasnya akan semakin tinggi. Nah, bisa dilihat pada percobaan hardware ini. Kemudian lanjut ke percobaan sensor LDR yang kedua menggunakan rangkaian sistem digital. Untuk bahannya yang digunakan itu seperti ini, ada sensor LDR, potensio, Arduino Uno, dan juga di situ kita menggunakan virtual terminal untuk melakukan pembacaan data dari Arduino-nya. Langsung saja kita ke simulasinya. Nah, ini adalah simulasi rangkaian sistem digital pada percobaan sensor LDR. Mari kita coba. Untuk memunculkan data yang ada di virtual terminal ini, kita ke debug, kemudian virtual terminalnya ini dihidupkan. Nah, dia akan muncul. Data yang ada di virtual terminal ini merupakan hasil pembacaan dari data analog yang sudah dikonversikan ke bentuk digital. Itu dia datanya 10 bit, sehingga dia akan datanya itu maksimal 10.023 untuk maksimalnya. Kemudian ketika di sini dia dirubah, maka data tersebut juga akan berubah. Kita lihat di situ akan berubah. Nah, itu. Kemudian di sini saya menambahkan LED ini agar sebagai indikator seperti tadi. Itu sebagai indikator bahwa outputnya itu menyala atau tidak selain melihat dari virtual terminal ini. Nah, bisa kita lihat ketika di bawah 512 dia akan mati, ketika di atas 512 dia akan hidup. Nah, untuk fungsi dari potensiometer di sini tuh apa sih? Nah, mari kita coba. Nah, dia di situ juga akan mengatur kepekaan dari sensor itu sama seperti di rangkaian analog. Jadi di situ kita lihat datanya akan berubah. Nah, misal kita taruh nih, kita kasih yang paling kecil, maka ketika ini diubah, dia datanya berubahnya juga akan kecil juga. Nah, bisa sampai maksimal. Namun ketika kita taruh di paling atas, dia perubahan datanya itu juga akan sangat besar. Nah, itu range-nya itu sangat besar sekali. Nah, jadi di situ fungsinya dari potensio ini untuk mengubah pekaan yang ada di sini, yang datanya dikirim ke microcontroller Arduino ini. Ya, ini adalah rangkaian menggunakan hardware secara langsung sensor LDR rangkaian digital. Ini kita menyiapkan bahannya terlebih dahulu, ada sensor LDR, kemudian Arduino sebagai microcontrollernya, kemudian project board, dan juga ada LED sebagai indikator. Kemudian ada potensiometer dengan resistansi maksimal 10 k ohm. Nah, di sini kita akan melakukan rangkaian-rangkaian, tapi sebelumnya kita harus memprogram Arduino agar dapat berjalan dengan yang kita inginkan dari program yang sudah disediakan. Nah, di sini kita upload dulu programnya menggunakan aplikasi arduino.ide.
Nah, di sini ada compiling sketch, kita tunggu, kemudian uploading dan down. Oke, di sini sudah terupload dan mari kita rangkai. Setelah merangkai, kita lakukan uji coba, dan di sini bisa kita lihat ketika intensitas cahaya yang diterima oleh HDR rendah atau minimum, maka LED akan menyala. Dan sama halnya seperti rangkaian analog tadi, untuk potensio itu untuk mengatur kepekaan dari sensor LDR. Namun bedanya di sini untuk data yang diproses oleh sistem atau oleh rangkaian itu adalah data digital. Dari LDR kita umpankan menuju ke Arduino. Dari Arduino itu di dalamnya nanti ada IC yang namanya itu analog to digital converter. Jadi kita akan mendapatkan data digital yang dapat diproses seperti itu. Selanjutnya adalah percobaan sensor suhu LM35 menggunakan rangkaian sistem analog. Untuk komponen yang digunakan adalah sensor suhu, kemudian ada op-amp dengan seri 741, kemudian ada potensiometer. Untuk potensiometernya ini besarnya itu 2K, kemudian ada resistor 8,2K dan 220, kemudian ada LED warna hijau dan merah, dan juga ada DC voltmeter. Untuk rangkaiannya itu seperti ini, teman-teman bisa juga melihatnya di modul. Langsung saja ke simulasi. Untuk rangkaiannya seperti ini di Proteus yang sudah kita buat dan bisa kita jalankan atau kita simulasikan. Ya, bisa dilihat di sini. Di sini ada IC op-amp 741. Di sini IC op-amp ini fungsinya untuk komparator. Dia membandingkan data yang ada di sini di potensio ini dengan data yang ada di LM35. Jadi untuk mengatur maksimal data yang akan dibaca op-amp yang dapat mengubah kondisi outputnya, dia diatur oleh potensio ini. Kemudian di sini LM35 itu sebagai sensor suhu, dia akan terus membaca dan akan dibandingkan dengan data yang ada di potensio ini, sehingga ketika datanya itu lebih besar yang ada di sini, maka LED merah akan menyala. Nah, mari kita coba kita ubah datanya yang ada di sini. Nah, dia akan berubah juga ketika data pembandingnya ini kita ubah. Nah, kemudian untuk di sini kita dapat lihat bahwasanya untuk arus yang keluar dari LM35 ini dia berubah, dan ketika kita lihat karakteristiknya, setiap 1 volt itu dia kurang lebih 10 milivolt perubahannya. Ya, ini adalah rangkaian hardware
dari sensor suhu LM35 menggunakan rangkaian sistem analog. Ini kita siapkan dulu bahan-bahannya, diantaranya itu ada resistor 8,2 k ohm, kemudian ada resistor 220 ohm, kemudian ada potensio dengan besaran maksimal 2K, dan ada operational amplifier dengan tipe 741, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada sensor suhunya itu sendiri, itu ada LM35 bisa dibaca, dan kemudian ada LED warna merah untuk indikator dan LED warna hijau untuk indikator juga nantinya. Dan mari kita rangkai rangkaiannya. Setelah dirasa rangkaian yang kita rakit sudah benar, kita lakukan uji coba. Di situ ada LED dengan indikator warna hijau dan juga LED dengan indikator warna merah. Untuk LED indikator warna hijau itu ketika dia mendapatkan suhu di bawah dengan yang sudah diatur oleh potensio. Jadi potensionya itu untuk pembanding antara sensor suhu dan data yang ada di potensio. Kemudian untuk LED merah itu ketika suhunya melampaui dari yang sudah kita atur. Untuk menaikkan suhu di sini kita menggunakan bantuan solder agar lebih cepat. Nah, di situ bisa terlihat bahwasanya LED berpindah ke warna merah yang menandakan bahwa suhu sudah melampaui dari yang sudah kita atur. Kemudian kita coba bantu dinginkan dengan tangan agar cepat dingin. Kemudian kita panaskan kembali apakah LED akan berpindah. Nah, bisa dilihat di situ LED kembali merah ketika dipanaskan. Dan kita dinginkan lagi dengan bantuan tangan kita. Nah, di situ LED kembali hijau dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah percobaan sensor suhu LM35 menggunakan rangkaian sistem digital. Di sini menggunakan Arduino Uno. Kemudian komponen lain itu ada resistor, LED, dan juga virtual terminal untuk mengetahui suhunya itu berapa. Oke, langsung saja ke percobaan ke Proteus. Sebelumnya kita masukkan dulu programnya. Itu ada di sini di program file, kita cari
Nah, di percobaan ino standar.hex yang belakangnya itu hex. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, untuk memunculkan virtual terminal ada di debug. Oke, di situ dia akan muncul data dari sensor dan juga ada data suhu yang sudah diproses. Data suhunya ini akan sesuai dengan suhu yang ada di LM35. Nah, dia akan semakin bertambah. Nah, untuk indikator LED-nya ini ketika dia ada di atas suhu 60 derajat, maka dia akan berubah ke merah sesuai dengan yang ada di program yang sudah dibuat. Nah, ketika dia di atas 60, maka dia akan berubah keadaan seperti itu. Untuk datanya di sini bisa terlihat data sensor itu dia diubah ke data digital dulu, kemudian dia baru diproses untuk menjadi data suhu, dan kemudian data suhu itu akan diproses juga untuk diseleksi. Itu apakah dia sesuai dengan data yang diinginkan atau tidak. Ketika datanya lebih dari 60, maka outputnya akan berubah keadaan seperti itu untuk rangkaian digital. Berikut adalah rangkaian hardware sensor suhu LM35 sistem digital. Sini kita menggunakan Arduino, kemudian ada sensor suhu LM35, bisa terbaca ya di situ. Kemudian ada resistor 220 ohm. Kemudian ada LED warna hijau di situ. Dan ada LED warna merah sebagai indikator. Kemudian kita program dulu Arduino-nya agar rangkaian bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Ya, kita upload programnya ke Arduino. Kita tunggu compiling sketch, kemudian uploading dan done. Setelah selesai uploading, kita rakit rangkaiannya sesuai dengan rangkaian pada modul praktikum. Setelah rangkaiannya dipastikan benar, kita lakukan uji coba dengan memanaskan LM35 menggunakan solder, dan di situ bisa terlihat LED menunjuk ke warna merah, dan apabila kita dinginkan maka LED akan kembali ke warna hijau yang menandakan kalau
suhunya di bawah dari batas yang kita atur. Untuk batas suhu di microcontroller ini kita atur pada suhu 60 derajat, sehingga ketika lebih dari 60 derajat maka LED merah akan menyala, dan ketika kurang dari 60 derajat Celcius maka LED warna hijau yang akan menyala. Seperti itu untuk rangkaian digital. Kita lakukan sekali lagi. Apakah memang seperti itu? Kita panaskan. Nah, di situ akan menyala warna merah dan akan kembali lagi ke warna hijau jika suhunya sudah menurun kurang dari 60 derajat Celcius. Untuk yang selanjutnya adalah percobaan aktuator motor DC rangkaian sistem analog. Di sini kita menggunakan prinsip rangkaian bridge menggunakan transistor 2N2222, duanya harusnya 4 ini. Kemudian untuk mengatur kecepatannya kita menggunakan potentiometer, dan juga di situ nanti ada switch untuk mengubah arah putaran dan juga menggunakan DC ammeter. Ini adalah percobaan dari aktuator motor DC rangkaian sistem analog. Di sini transistornya akan sangat berperan sekali dalam arah putaran dari motor DC ini, karena ketika dia keadaannya di keadaan awal, maka yang aktif adalah dua transistor ini. Nah, dua transistor ini dia memberikan supply tegangan di sini dan juga dia supply ke ground. Jadi arusnya dia akan mengalir ke sini. Sedangkan ketika switchnya ini dirubah ke bawah, maka kondisinya juga akan berubah. Untuk transistor yang aktif itu adalah yang sini dan yang sini. Jadi arus itu akan lewatnya ke sini, sehingga dia akan berlawanan dari yang pertama tadi. Mari kita simulasikan. Nah, seperti itu. Untuk kondisi yang pertama adalah seperti ini. Jadi dia akan berputar ke arah kanan. Kemudian apabila kita ubah switch yang ada di sini, maka dia akan berputar ke arah yang berlawanan. Nah, seperti itu. Kita tunggu berhenti, kemudian dia akan ke kiri. Nah, dia gerakannya akan minus seperti ini, ke kiri. Ini karena ada dua transistor yang mati dan dua transistor yang hidup seperti yang dijelaskan di awal. Kemudian untuk mengatur kecepatannya ada di sini. Nah, semakin dia kecil maka kecepatannya juga akan semakin rendah. Seperti itu. Untuk rangkaian analog dia menggunakan atau dia mengatur arus yang ada di sini. Jadi arusnya diatur untuk mendapatkan kecepatan yang diinginkan. Dan juga dia mengatur tegangan di mana sih dia akan lewat, atau arus di mana sih atau di mana sih arus yang akan lewat, sehingga arah putar motor akan dapat diatur. Seperti itu untuk simulasi rangkaian sistem analog pada aktuator motor DC. Ini adalah rangkaian hardware dari aktuator motor DC menggunakan rangkaian sistem analog. Di sini kita memanfaatkan prinsip hybrid dengan bantuan transistor 2N222A, dan mari kita rangkai.
Setelah rangkaian dipastikan benar dan bisa berjalan, mari kita coba untuk arah putaran sama searah jarum jam, dan ketika kita tekan switchnya maka dia akan berputar berlawanan jarum jam. Nah, di sini berlawanan searah jarum jam, kemudian kita tekan dan dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi untuk rangkaian ini itu untuk mengatur arah gerak putaran motor seperti itu. Jadi ketika kita tekan maka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Kemudian lanjut di percobaan aktuator motor DC pada rangkaian sistem digital. Untuk rangkaiannya dia menggunakan Arduino Uno, kemudian untuk pengontrol dari motornya itu menggunakan IC L293D, dan untuk mengatur kecepatan motor dia menggunakan Potensio 10K switch button untuk merubah arah gerak motor, dan juga osiloskop untuk melihat gelombang yang digunakan pada rangkaian ini. Langsung saja ke simulasi. Berikut adalah simulasi dari percobaan aktuator motor DC rangkaian sistem digital. Sebelumnya kita harus memasukkan program dari Arduino-nya ini. Kita klik 2 kali, kemudian di program file kita masukkan yang ini. Oke, sudah masuk. Kemudian bisa kita jalankan. Nah, di sini terlihat bahwasanya untuk rangkaian sistem digital dia memanfaatkan gelombang PWM pulse width modulation yang ada di pin 9 dan 10. Nah, untuk di Arduino-nya sendiri itu yang support PWM itu ada di pin yang ada simbolnya seperti ini, di pin 11, 10, 9, kemudian 5, 4, 2 dia support atau mendukung untuk gelombang PWM. Nah, untuk mengatur kecepatannya dia akan memainkan seberapa besar sih gelombang PWM yang akan dihasilkan. Kita lihat di sini dia gelombangnya pada awal seperti itu, dan ketika kita ubah besaran yang ada di sini atau kita ubah potensi yang ada di sini, dia gelombangnya juga akan semakin besar. Kita tambah ke atas, dan juga kecepatan motor dia juga akan semakin tinggi. Sedangkan ketika kita ubah ke bawah, maka gelombang PWM-nya akan semakin kecil atau gelombang kotaknya akan semakin kecil, dan kecepatan motor juga akan menurun di sini. Kemudian untuk merubah arah putar motor, di sini ada push button yang bisa kita tekan untuk merubah. Ini awalnya ke kanan, ini plus, dan kita tekan dan dia akan berubah ke kiri, dia akan menjadi main atau ke kiri. Kita tunggu dulu. Nah, dia akan berputar ke kiri, dan sinyal PWM-nya juga akan berubah. Yang awalnya tadi di A, sumber A, di channel A, kemudian dia berpindah ke channel B. Yang dapat diartikan itu yang awalnya tadi sinyal PWM-nya itu keluar di pin 10, sekarang dia keluarnya di pin 9 untuk mengatur motor yang ada di situ. Sama halnya seperti yang tadi, ketika kita naikkan maka PWM-nya juga akan semakin membesar seperti itu, dan putaran motor juga akan semakin cepat. Jadi seperti itu untuk percobaan aktuator motor DC menggunakan rangkaian sistem digital. Dia memanfaatkan sistem PWM. Ini adalah rangkaian hardware percobaan aktuator motor DC menggunakan rangkaian sistem digital. Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada motor DC, ada potentiometer 10K, kemudian ada IC L
293D, kemudian ada push button untuk input di Arduino Uno nya. Sebelum kita rakit, kita program dulu Arduino Uno nya, kita upload program yang sudah disediakan, kita tunggu. Compiling sketch, kemudian uploading, dan done. Setelah kita upload, kita akan mulai merakit rangkaian sesuai dengan rangkaian yang ada pada modul. Setelah dirasa rangkanya sudah benar, maka kita lakukan uji coba. Di situ ada potensiometer yang berfungsi untuk mengatur kecepatan motor, dan ada push button untuk mengatur arah motor. Ketika push button ditekan, maka arah putaran motor akan berbalik arah, seperti halnya pada rangkaian analog tadi. Namun perbedaannya di sini, untuk rangkaian digital dia memanfaatkan sistem PWM. Jadi putarannya bisa lebih maksimal dan bisa lebih terkontrol. Nah, bisa dilihat seperti itu cara kerjanya pada rangkaian ini. Ya, mungkin itu saja untuk materi modul 1, dan mungkin di sini teman-teman bisa langsung untuk mempraktekkan ataupun juga bisa mensimulasikan menggunakan Proteus. Sekian untuk praktikum modul 1 ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Mari membangun teknik elektro yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.